Diawali dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Pinik. Ini anaknya, nampak sedang berlari dikejar-kejar anjing pelacak. Dan nyatanya adegan itu hanya sekedar latihan saja, di mana Pak Tua sedang mengajarkannya tentang cara bertahan hidup dari serangan musuh. Anjing ini diberi nama Shadow, sementara pemiliknya bernama Norman atau pria sebatang kara yang telah menjadikan Pinik sebagai anaknya sendiri. Setelah beberapa tahun lalu, dia menyelamatkannya dari sebuah insiden kebakaran rumah yang juga telah menyebabkan Pinik kehilangan kedua orang tuanya. Setelah sekian lama tinggal bersama Norman yang tunanetra, suatu saat Pinik berharap bisa pergi jalan-jalan ke kota. Bahkan dia juga ingin bersekolah seperti layaknya anak-anak seusianya. Namun karena alasan keamanan, sejauh ini Norman selalu melarangnya pergi, walau hanya ke halaman rumah saja. Sampai pada suatu ketika seorang rekan wanita Norman bernama Hernandez datang bertemu ke rumahnya. Dan Norman akhirnya mengizinkan Hernandez membawa Pinik jalan-jalan, sekaligus berkunjung ke pusat almarhumah ibunya yang terletak di sebuah rumah kosong. Selama perjalanan, Pinik juga sempat singgah di sebuah taman sekolah milik lembaga penampungan anak, di mana terdapat beberapa siswa seusianya sedang bermain di sana. Hal ini membuat Pinik semakin tertarik untuk turut bergabung dengan mereka dan belajar bersama di sekolah tersebut. Sesaat sebelum pulang, Pinik meminta izin ke Hernandez untuk pergi ke sebuah kamar kecil yang tanpa dia duga sebelumnya. Jika di sana sudah terdapat seorang pria tak dikenal yang berusaha mendekatinya dan menggodanya. Sebut saja namanya Barun. Beruntung Shadow datang untuk melindungi majikannya. Sampai-sampai Barun akhirnya membiarkan Pinik pergi begitu saja. You okay? Singkat cerita, malam pun poek. Usai mengantarkan Pinik ke rumahnya, di perjalanan pulang Hernandez kembali dihadang kawanan preman yang ternyata masih komplotan dengan sebuah Barun juga. Dan dengan terpaksa Hernandez harus memperlakukan mereka dengan tegas. Sehingga mereka pun membiarkannya lewat, namun tiba-tiba muncullah bebenguk Barun dari jok belakang. Lalu dengan cara mengunci perlawanan Hernandez terlebih dahulu, dia pun kemudian mengajarnya dengan anak martil. Sementara di tempat lain, dengan penuh rasa khawatir, Norman berusaha menjelaskan kepada Pinik agar tetap tidak bergaul di luaran, mengingat kondisi keamanan di sana cukup membuat Norman risau. Seandainya hal buruk yang pernah dialaminya dulu kembali terjadi menimpa putrinya tersebut. Dan benar saja, gerombolan preman tadi rupa-rupanya telah datang untuk mengintai dari balik kegelapan halaman rumah Norman. Dan dengan asyiknya mereka jadikan Shadow sebagai target pertama yang harus terlebih dahulu dilumpuhkan. Hingga saat Norman tahu jika Shadow benar-benar sudah tak lagi di tempatnya, dia pun langsung turun ke halaman rumah untuk mencarinya. Namun tanpa Norman sadari jika kesempatan itu justru membuat dua kawanan preman ini lebih leluasa memasuki rumahnya, di mana tujuan mereka datang ke sana tak lain adalah ingin menculik Pinik. Ketika mayat Shadow ditemukan dengan luka bekas tembakan di badannya, Norman baru paham bahwa sesuatu yang tak beres akan segera terjadi di rumahnya. Maka dengan itu dia pun memutuskan untuk segera kembali ke sana. Mengetahui kedatangan orang mencurigakan, Pinik lantas bersembunyi. Dan ketika melihat ada sedikit celah untuk melarikan diri, dia pun memanfaatkan kesempatan itu dengan berusaha menggapai pintu keluar, walau tiba-tiba
Ya, salah satu dari mereka berhasil menemukannya. Beruntung Norman datang di saat yang tepat, lalu menyuruh Pinnick bersembunyi pada sebuah lemari besi di ruangan paling bawah. Sayangnya satu pria lainnya melihat pergerakan Pinnick saat itu, sehingga dengan cepat pria itu pun menyusulnya. Walau akhirnya Pinnick lebih dulu sampai di kotak tersebut, lalu melindungi dirinya di sana. Sementara di tempat lain, Norman juga nampak tengah bersembunyi sambil berusaha memperbaiki luka robek akibat perkelahian tadi dengan menggunakan lem. Sesaat setelah itu datanglah si Buri, ini cungurnya, di mana dia menemukan tumpahan darah segar pada pintu masuk yang sekaligus memancing rasa penasarannya untuk memeriksa keadaan di tempat tersebut. Akan tetapi kepanikan justru malah dirasakan si Buri, sebab dengan tiba-tiba Norman datang dari arah belakang dan berhasil membuat konsentrasi pertahanannya hilang kendali. Mendengar suara keributan di sana, si Bahrun datang untuk membantu perlawanan. Meski kemudian dia terpaksa harus melubangi daging pipis si Buri karena bongkahan lem yang mereka erat pada mulut dan lubang hidungnya. Stay still. Balik lagi ke Pinnick, di mana dia harus bertahan di dalam kotak besinya meskipun diancam akan direndam air jika tak memilih keluar dari sana. Dan di saat yang sama, Norman berhasil mengelabui kejaran kedua pria tadi, lalu dengan perlahan mendekati kotak besinya yang sudah hampir dipenuhi dengan air. Come in here. Alih-alih mengalah, Norman justru malah datang sambil melemparkan tabung LPG yang gasnya dibiarkan keluar begitu saja. Yang artinya pria itu mau tidak mau harus menghindari terjadinya ledakan yang lebih dahsyat dengan cara menahan tembakannya. Dengan kata lain, terpaksa dia harus mampu melumpuhkan Norman dengan cara berkelahi 1 lawan 1. Hingga saat posisi Norman sudah semakin terpojokkan dan pria itu mengancam akan segera menghabisinya. Di sisi lain, Pinnick juga tengah mengalami situasi kritis di mana dia sangat kesulitan untuk bisa keluar kotak. Di saat kabel tadi nyaris saja mengenai permukaan airnya. Beruntung Norman masih sempat menarik kabel tersebut dan mengarahkannya ke posisi musuh, di mana percikan api yang dihasilkan dari kotak arus pendeknya berhasil meledakkan tabung LPG tadi, sehingga dalam sekejap pria itu pun hangus terbakar. Tak lama setelah ledakan itu menggelora, datanglah sebuah pickup dengan 2 pria dan seekor anjing peliharaan, di mana salah satu dari pria tersebut bernama Loren. Ini tengkoraknya. Dialah otak utama di balik rencana penculikan terhadap Pinnick ini. Dan di saat itu pula Norman berhasil mengeluarkan Pinnick dengan selamat, lantas membawanya bersembunyi. Tiba di dalam sebuah gudang dengan bekas kekacauan yang telah menewaskan salah satu dari anak buahnya, Loren pun spontan naik pitam dan terlihat betapa dia ingin segera menemukan Norman untuk membalasnya. Dan dia berusaha memancing Norman keluar dari persembunyiannya dengan meneriakkan hal yang selama ini telah Norman rahasiakan dari Pinnick, tentang siapa dia yang sebenarnya. Dan benar saja Norman akhirnya keluar untuk melawan, meskipun perlawannya harus jungkit karena kalah jumlah. Setelah berhasil merebut paksa Pinnick dari tangannya, Loren terus berusaha membuat agar Pinnick yakin jika dialah ayah kandungnya. Dimana semenjak terjadi kebakaran rumah pada 8 tahun yang lalu, Loren telah mencari-cari tentang keberadaan Pinnick, yang mana menurutnya telah diculik oleh si Norman.
Dan karena kemarahannya, Loren sekonyong-konyong meminta agar Norman segera dihabisi. Meski pada kenyataannya dia masih mampu bertahan, sehingga berhasil melepaskan diri dari gelapnya pekarangan rumah. Sementara itu, dengan sekuat tenaga, Pinnick terus meronta-ronta dan berusaha lepas dari gendongan Shiburi, hingga didapatkanlah sebuah benda tajam untuk melakukan perlawanan, sehingga Shiburi benar-benar marah dan bermaksud membunuhnya. Namun tiba-tiba Norman muncul dengan membawa senjata lainnya dan berhasil menusuk bebunggung Shiburi hingga dia benar-benar tewas saat itu juga. Seiring bertambahnya korban, Loren akhirnya melepaskan anjing peliharaannya untuk melakukan pengajaran. Dan langkah itu benar-benar membuat Norman kerepotan. Sampai-sampai dia harus berpisah dengan Pinnick, yang karena pengaruh obrolan Loren tadi, dia memilih pergi meninggalkan Norman. Namun sayangnya di halaman rumah sudah ditunggu oleh seorang pria lainnya, di mana sudah siap menyerang Pinnick dengan secuil kain pembius, lantas menyetorkannya dalam keadaan sudah tak sadarkan diri. Dengan tak menghiraukan nasib anjing kesayangannya, Lawrence pun langsung membakar rumah Norman berharap agar dia ikut hangus terbakar di dalamnya. Whoa. What are you doing? You don't know that. Setelah gerombolan Loren tadi pergi membawa Pinnick, dengan susah payah Norman berhasil keluar dari dalam keadaan terpukul, sambil menyaksikan lautan api yang semakin berkobar menelan seisi rumahnya. Di sisi lain, Loren terus mensugesti Pinnick akan mau menerima semua yang dia jelaskan. Walau sepertinya usaha tersebut belum cukup buat Pinnick yakin. Alih-alih dia malah pergi meninggalkannya begitu saja. Namun setelah Pinnick mendengar sebuah nyanyian yang dulu sering ibunya bawakan untuknya, dia pun sadar jika suara itu berasal dari seorang wanita parubaya yang menurut Loren dia adalah ibu kandungnya. Antara percaya dan tidak, Pinnick duduk di hadapan sambil mendengarkan setiap apa yang dia katakan. Namun betapa terkejutnya Pinnick ketika perlahan mulai jelas jika maksud Loren membawanya ke tempat itu adalah untuk mengambil organ jantungnya dengan dalih untuk mengobati si wanita tersebut. But not just any compatible donor. You hope. Kembali ke Norman yang juga sempat mengalami pingsan akibat kelelahan dari situasi kritis yang baru saja dialaminya. Dengan tak menghiraukan anjing Loren yang sedang berjumpa guk di sampingnya, Norman pun bergegas menghampiri sebuah mobil di mana ditemukan mayat Hernandez yang masih terduduk di jok di depan mobil tersebut. Sejak saat itu, selain bertujuan untuk menyelamatkan Pinnick, Norman juga membuat misi balas dendam atas kematian rekan wanitanya ini. Maka dengan persiapan seadanya, Norman kepikiran untuk menjadikan si anjing Loren ini sebagai petunjuk jalan menuju rumah majikan yaitu Loren. Sementara itu, Pinnick yang sudah kembali siuman merasa kaget dengan kondisinya saat itu, di mana dia diborgol tak berdaya di sebuah ranjang bedah, ditemani seorang dokter bedah yang nampak sudah siap untuk segera mengambil jantungnya. If she's dead. Terlepas dari penilaian dari salah satu pria menganggap bahwa yang dilakukan Loren saat ini adalah salah, ternyata si wanita itu juga bukanlah ibu kandung Pinnick, melainkan istri muda si Loren sebagai juru maksa pada perkumpulan gerombolan preman tersebut. Saat pembedahan organ akan dimulai, tiba-tiba
Ya, muncullah listrik di tempat tersebut mendadak mati yang jelas-jelas akan menghambat si dokter dalam melakukan prakteknya. Alhasil Loren langsung menugaskan si Bahrun untuk memberikan sumber listrik tersebut. Namun tanpa diduga tiba-tiba Norman muncul dari balik kegelapan sehingga terjadi perkelahian hebat di sana. Yang juga akibatnya bocor pipa saluran air. Ambisi Bahrun untuk membalas kematian rekannya memang sempat membuat Norman kewalahan. Sebelum akhirnya dia mampu membalikan keadaan dan menjadikan si Bahrun sebagai korban tewas berikutnya. Di sisi lain rupanya Loren telah mencium gelagat tak beres sehingga dia memutuskan untuk merubah rencananya. Dan dia mengarahkan 4 orang anak buahnya untuk menumpas Norman. Akan tetapi Norman sudah paham cara menghadapi musuh. Meski ia buta tapi mampu menumbangkan 3 orang diantaranya dalam sekejap saja. Sementara yang tersisa adalah orang yang sejatinya tak setuju dengan tindakan Loren, dan dari dialah Norman mendapatkan informasi tentang Loren dan tentang harus kemana dia melangkah. They're leaving now. Tak berselang lama, Norman pun berhasil menghadang rencana Loren untuk melarikan diri, di mana dengan teknik bela diri alami, Loren dapat dilukainya juga. Alhasil dengan kondisi tubuh yang hampir hilang keseimbangan, Loren berusaha menembaknya dengan membabi buta, yang padahal satu dari peluru tersebut justru mengenai istrinya sendiri, sehingga mau tidak mau Pinnick harus berusaha lepas dari jebakan borgolnya walau gagal. Pada saat bersamaan, Loren berhasil melukai perut Norman sebelum kemudian datanglah dewa penolong untuknya, yaitu si anjing yang mana kali ini dia lebih memilih untuk melukai majikannya sendiri. Dan setidaknya dia telah membuka kesempatan Norman agar bisa membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Pinnick baru saja bangkit setelah tadi terbawa terjun oleh mayat wanita itu. Dan disinilah saatnya Norman berterus terang tentang hubungan dia dengan Pinnick yang sebenarnya. Selain itu, Norman juga mengakui bahwa dirinya tak pantas jadi seorang ayah, sehingga dia menyuruh paksa Pinnick segera pergi dari hadapannya. Dan tiba-tiba, So go. ya, sebuah tusukan menancap telak di punggung Norman, di mana rupanya Loren masih hidup dan berusaha membalasnya. Namun pada saat yang bersamaan sebuah tusukan lain menancap juga di punggung Loren, yang tentunya berasal dari tangan Pinnick. Di sisa-sisa nafasnya, Norman perlahan menggapai tangan Pinnick sambil mengatakan, "Kamu sudah menyelamatkanku." Let me help you.